Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Yunepto. Ya, terima kasih nih buat teman-teman yang selama ini support terus YouTube Yunepto, support terus gua buat bikin konten dan terima kasih banget supportnya karena ya kalian masih setia gitu ya menunggu dan nonton video gua dan gue seneng banget bisa ngebantu banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah nonton konten gue bisa mendapatkan edukasi ya, terutama edukasi yang lebih mendalam lagi seputar dunia kripto. Nah, di video kali ini juga gue pengen sharing lagi tentang masa depannya Bitcoin, sesuai judulnya ya, dimana ternyata Bitcoin ini juga terus mengalami perkembangan gitu ya. Ini unik banget. Kenapa? Karena dulu gue berpikir seperti ini. Bitcoin ketika ditinggalkan oleh developernya yaitu Satoshi Nakamoto yang kita tidak tahu, ya dia meninggalkan sebuah blockchain yang disebut dengan Bitcoin blockchain, di mana sudah tidak dikembangkan dan ditinggalkan begitu saja. Namun gue berpikir, apakah fungsi dia itu hanya sebatas itu saja, sebatas peer-to-peer, yaitu orang mengirimkan uang atau bitcoinnya ke wallet lain gitu ya, secara cross border. Jadi hanya sebagai alat untuk saling mengirimkan uang gitu ya, dan tidak bisa berkembang lebih jauh seperti kayak Ethereum maupun yang lain-lainnya, di mana ada smart contract, ada NFT dan lain-lain. Tapi ternyata Bitcoin tuh walaupun ya ini kerennya dunia kripto ya teman-teman ya. Gua nggak tahu teman-teman setuju sama gua atau enggak, tapi menurut gua kerennya dunia kripto itu adalah semangat dari komunitas atau semangat dari orang-orang yang percaya atau believe dengan teknologi blockchain gitu ya. Dimana Bitcoin walaupun sudah ditinggalkan masih ada orang yang mengadopsi blockchainnya Bitcoin, mengembangkan Bitcoin karena sifatnya yang open source ya. Akhirnya mereka pun sempat membuat yang disebut dengan nama dulu gue pernah buat videonya 6 bulan lalu, yaitu StableSats ya, dimana StableSats itu adalah sebuah Lightning Network layer 2 nya Bitcoin, dimana fungsinya untuk sebagai payment gateway ataupun peer-to-peer payment atau ya transaksi lah ya, mengirimkan Bitcoin ke wallet lain itu dengan cepat dan juga gas fee yang lebih murah dibandingkan jaringan Bitcoin yang lama. Seperti itu. Lalu gue melihat lagi, apakah sebenarnya Bitcoin masih bisa berkembang atau enggak gitu. Gue berpikir ya, karena sebagai alt payment pun juga masih cukup kurang kalau kita lihat perkembangan teknologi terutama di blockchain yang cepet banget ya, cepetnya itu cepet gila, dimana ada NFT yang seperti tadi gue bilang, games dan lain-lain. Dan ternyata kemarin itu ada sebuah metode baru dimana ada sebuah protokol yang menciptakan NFT menggunakan Bitcoin blockchain atau networknya Bitcoin ya, dan juga menggunakan koin sebagai payment untuk NFT-nya adalah Bitcoin. Jadi dia tidak membuat aset kripto baru ataupun token baru. Nah, ini menarik banget. Jadi kalau kita lihat ya contoh ya yang terjadi di Ethereum misalnya. Di jaringan Ethereum, NFT-nya itu di OpenSea, dia menggunakan token baru ya dengan format standar baru yaitu ERC-721. Di mana untuk token-tokennya kan dia menggunakan ERC-20 atau ERC-20. Kalau khusus NFT dia bikin standar baru gitu ya, ERC-721. Nah, ini yang berbeda dengan NFT yang akan gue bahas di Bitcoin Network, yaitu disebut dengan nama Ordinal Bitcoin ya. Jadi apa itu Bitcoin Ordinals? Jadi Bitcoin Ordinals ini ya kurang lebih adalah sebuah protokol. Kita sebutnya adalah protokol ya. Jadi dia sifatnya itu teknologi baru gitu. Dimana Bitcoin ini akan menciptakan NFT atau Bitcoin Non-Fungible Token dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Jadi dia ini tidak menciptakan token standar ya, berbeda dengan di Ethereum ataupun BSC untuk NFT-nya menciptakan token standar baru yang 721 tadi. Sedangkan kalau di Bitcoin, dia ini tetap menggunakan teknologinya Bitcoin, tapi dia menciptakan sebuah sistem baru yang disebut dengan nama inscription. Nah, ini menarik banget ya, inscription. Jadi, apa itu inscription? Jadi kurang lebih inscription ini dia akan memanfaatkan taproot dari script yang sudah ada. Ya, dia jadi logikanya gini, dia menciptakan sebuah script. Jadi setiap kita melakukan transaksi di Bitcoin, itu kan kita menciptakan sebuah script tuh, di mana isinya bahwa wallet address A mengirimkan sejumlah sekian Bitcoin ke wallet address B. Sehingga wallet address A, Bitcoinnya akan berkurang sejumlah yang di input, dan Bitcoin di wallet
B mendapatkan Bitcoin sejumlah yang diinput. Ya, jadi itu isinya transaksinya seperti itu. Nah, tapi orang berpikir nih, apakah Bitcoin ini hanya sebagai alat untuk menyimpan transaksi saja? Atau mungkin kita bisa menggunakan sebagai alat untuk menyimpan data atau store data dari script yang tadi, yang diciptakan di blockchain-nya Bitcoin. Nah, dari sinilah mereka terpikirkan, oh, gue bisa nih, selain gue bisa nyimpen isi transaksi, kenapa gue nggak bisa isi yang namanya itu data gitu loh, data yang kita tulis sendiri. Nah, sedangkan di Bitcoin itu, dia itu punya maksimal limit di angka 4 MB untuk filenya, 4 MB ya, dan message-nya itu bisa di-encode sampai up to 80 bytes, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di mana akhirnya si Ordinal ini itu menciptakan sebuah yang disebut dengan nama protokol inscription. Cara kerjanya ya kurang lebih sama, di mana transaksi yang tadi disebutkan yang gue udah jelasin itu diganti dengan beberapa script yang akan menyimpan data-data untuk artwork atau bentuk si NFT itu sendiri kayak gitu. Jadi dia sifat itu dijadikan sebuah data lalu disimpan di seluruh miners Bitcoin. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu teman-teman. Jadi dia tetap menyimpan atau menggunakan teknologi dari Bitcoin yang lama. Memang ini ada kelemahannya juga ya, di mana kelemahannya adalah dia ini tidak bisa menyimpan file yang besar atau script yang besar. Seperti gue bilang, Bitcoin hanya bisa menyimpan maksimal 4 megabyte ya, dibandingkan kalau di project-project NFT di luar sana semakin bagus NFT-nya maka semakin besar juga kan filenya kan, mungkin bisa lebih dari 5 MB, bisa 10 MB bahkan lebih gitu, apalagi kalau item-item NFT game misalnya. Tapi ya kita nggak tahu nih apakah kedepannya Bitcoin blockchain pun tetap masih bisa dikembangkan lagi atau tidak. Harapannya tentu saja masih bisa ya. Jadi karena gue melihat semangat komunitas kripto, terutama Bitcoin tuh luar biasa sekali gitu. Jadi mungkin kedepannya akan terus dikembangkan oleh orang-orang yang memang sangat ingin terjun ke dalam Bitcoin network seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah teknologi dari Ordinal. Jadi yang membuat adalah Ordinals Bitcoin. Dia menciptakan inscriptions tadi. Nah, contoh inscriptionnya apa? Contohnya teman-teman bisa akses di ordinalswallets.com/inscription. Nah, ini ya gambar-gambarnya. Jadi dia sifat NFT itu sifatnya adalah image atau PNG ataupun WebP ya, tapi gue sangat menyarankan teman-teman kalau yang tertarik bisa pakai WebP. Nah, isi inscription itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat yang sebelah kiri ya, di sini ada rangkaian code atau source code ya, jadi dia itu akan terbagi menjadi banyak sekali inscription. Tentu saja kualitas gambarnya mungkin tidak akan sebagus yang ada di OpenSea yang menggunakan standar 721 ERC seperti itu. Nah, tapi kabar baiknya untuk NFT BAYC atau Bored Ape Club, MAYC dan lain-lain, yaitu pembuatnya Yuga Labs ya. Jadi ibaratnya masternya NFT nomor 1 di dunia lah, yang punya pendapatan paling besar ya, itu adalah Yuga Labs namanya. Nah, Yuga Labs ini tuh bikin NFT juga di Bitcoin Ordinals. Jadi mereka bikin collection gitu ya. Dan uniknya di sini collectionnya disebut dengan nama titelnya 12 Volt ya. Jadi ini titelnya 12 Volt, di mana mereka ini sedang bereksperimental membuat 300 piece generative artwork ya. Jadi dia bikin di Bitcoin blockchain, NFT-nya ada 300 piece menggunakan sistem inscription tadi, yaitu yang Satoshi dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini deskripsinya adalah 12 volt ini adalah base dari 12 art system dengan 12 kali 12 grid ya. Dan juga ini ada visual dari allegory untuk cartography of data the Bitcoin blockchain seperti itu. Dan gua rasa ketika nanti NFT ini keluar atau NFT ini sudah keluar, mungkin pendapatannya pasti gila-gilaan sih ya. Tapi ya itulah hebatnya dari master sang NFT, yaitu Yuga Labs. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini untuk seluruh NFT-nya udah cukup banyak ya. Ada Planetary Ordinals, Pixel Pips, Bitcoin Rock, Ordinal Punk, Ordinal Cartel, Base Apes, dan lain-lain. Nah, contohnya kita lihat yang Ordinal Penguin aja deh. Misalnya teman-teman bisa lihat inscription-nya, ada datanya, supply-nya berapa ya. Untuk harganya sendiri, dia ini pakai BTC ya. Jadi floor-nya juga gila, ini 2,2 Bitcoin. Untuk floor price-nya sel 1 24 jam volume 0,28. Di sini ada yang harganya 10. Jadi ada yang jual 10 Bitcoin. Jadi ini antara iseng atau memang
segitu harganya gue juga nggak tahu. Terus ada juga Bitcoin Rock, ini NFT gambarnya batu doang ya, tapi di sini belum ada penjualan sama sekali, jadi mungkin masih pada hold atau memang untuk sebagai tester saja. Nah, gimana pendapat teman-teman? Apakah teman-teman tertarik mencoba untuk Ordinals Bitcoin? Silahkan kunjungi websitenya di ordinalswallet.com. Tinggal bikin walletnya aja, tinggal restore, iseng aja bikin wallet baru ya. Terus teman-teman buat lihat-lihat koleksinya, atau mungkin teman-teman tertarik untuk bergabung dalam ekosistem media, teman-teman bisa join ke Twitter dan juga bisa join ke Discord-nya ya. Twitternya ada di @ordinalswallet. Sedangkan untuk Discord-nya teman-teman bisa buka discord.com/invite/ordinalswallet. Nah, ini sorry ya, internet gua lemot jadi loadingnya nggak masuk-masuk, tapi silakan teman-teman buka aja dan join aja buat pelajari lebih lanjut gitu. Oke, paling seputar perkembangan Bitcoin sampai sini aja video yang gue buat. Semoga informasi tentang Ordinals Bitcoin ini membantu teman-teman untuk melihat apakah potensi Bitcoin ke depannya masih bagus atau tidak ya. Tapi gue rasa jujur, gue pribadi merasa bahwa Bitcoin ini adalah masih punya potensi yang sangat besar, dimana selain banyak negara yang mulai mengadopsi Bitcoin dan juga menggunakan Bitcoin sebagai payment peer-to-peer ya, juga bisa dikembangkan lagi ke ranah yang lebih jauh. Mungkin nanti ada layer 2-nya, ada layer 3-nya, atau mungkin nanti bisa dikembangkan lagi untuk seperti metaverse, games, ataupun AI, dan juga lain-lainnya seperti itu. Oke, thank you teman-teman sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye!